Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua? Kita berjumpa lagi dalam obrolan fasih, fatayat santun islami dan hangat. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol terkait dengan kiat-kiat menjalankan ibadah puasa. Dan sudah bersama saya di sini sahabat Siti Naimah yang akan ngobrol bareng bersama saya. Mari kita langsung saja kita sapa beliaunya. Sahabat Siti Naimah yang biasa saya menyapanya sahabat Naimah. Assalamualaikum sahabat Naimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita masih dalam keadaan puasa. Alhamdulillah insyaallah. Semangat ya. Insyaallah semangat. Kita ngobrol-ngobrol sampai beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan tidak membuat kita lemes. Ya, tambah semangat. Iya. Terima kasih. Baik sahabat Naimah. Pada obrolan kita hari ini kita akan membahas tentang kiat-kiat menghadapi ibadah puasa. Jadi kita kan ini sedang dalam suasana puasa ya, puasa Ramadan. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan supaya kita dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan ini bisa khusyuk, bisa lancar, bisa selesai dan bisa bermanfaat, bisa melakukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan. Terima kasih. Memang kita perlu kiat-kiat menjalankan ibadah puasa. Istilahnya kayak sebagai persiapan dari kemarin-kemarin, bahkan dari awal kita menghadapi puasa, awal kita berpuasa itu harus kita persiapkan. Paling tidak ada 4 tahapan lah ya. 4 tahapan ini yang pertama adalah I'dadul imani. Yang pertama itu ketika kita berpuasa, kita siapkan iman kita, rohani kita. Iman kita kan kadang kita sifatnya masih nakis, sahabat ini. Masih nakis, masih kadang kurang. Ya, masih bahasa di kebumen itu masih kumat-kumatan. Nah, ini kan penyakit kita itu kan. Masih imannya masih kadang masih bolong, kadang enggak. Ini perlu kita kiatkan sejak awal, paling nggak kita persiapkan rohani kita, iman kita tata, bagaimana kita bisa mempersiapkan Ramadan ini, puasa ini saya bisa yang iman dan ihtisaban gitu. Kita siapkan rohani kita, iman kita. Iya. Bagaimana itu caranya, sahabat? Ya kita jaga lagi iman kita. Ya ibaratnya kita yang tadinya mungkin agak malas-malasan, iman kita kan masih kayak gitu ya. Kita mau ke masjid, ini kita pasang. Begitu mau menjalankan bulan Ramadan, mau menghadapi tarawih yang katanya adalah bulan yang mujtama atau yang lipat gandakan pahalanya. Kita harus benar-benar disiapkan iman kita. Bagaimana iman kita jangan sampai tergerogoti lah ibaratnya, malah justru lebih semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Iya, kalau anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu ada istilah loh. Bisa semangat, kalau nggak terlalu semangat, aku nggak semangat karena belum semangati sama ayang gitu. Mungkin ada semacam ribet ya, gitu. Iya, jadi boleh lah untuk usia anak kecil masih ada ribet. Kalau nanti kamu puasanya bisa sampai jam segini atau sampai maghrib, nanti abah kasih ribet ini misalnya begitu. Atau dikasih apa itu. Itu kan iming-iming yang bagus, ribet yang bagus buat anak. Sehingga anak nanti terpacu untuk menjalankan ibadah puasa. Boleh Syarifah seperti itu. Iya. Terkait rohani, pokoknya kita harus imannya kita tingkatkan. Oke. Tadi kan katanya ada 4 nggih. Yang pertama tadi tentang keimanan kita, rohani kita jaga, kita siapkan. Kemudian yang kedua apa ini, sahabat? Yang kedua adalah i'dadul jasadi, persiapan jasad kita, persiapan fisik. Ketika kita mau bulan Ramadan, ketika akan menjalankan Ramadan puasa, paling tidak kita jasad kita, fisik kita harus sehat ya. Kalau nggak sehat kan ya kita jangankan mau menjalankan puasa ya. Lagi mau ngapa-ngapa saja malas kalau nanti dalam keadaan tidak sehat ya. Ini kita persiapkan jasad kita sehingga jasad kita tuh perlu sehat. Kita perlu imun kita tingkatkan lah paling tidak. Yang mungkin makannya tadinya dengan makan yang biasa-biasa aja, sedikit beda Ramadan makannya yang agak-agak bergizi gitu. 4 sehat atau 5 sehat, 6 sempurna. 6 sempurna boleh lah. Tambah 7 juga nggak apa-apa. Tidak hanya 5 sempurna ya, tapi 6 sempurna. Karena butuh imun yang kuat juga. Jadi sehingga dengan jasad yang kuat, dengan jiwa fisik kita kuat, sehingga insya Allah puasa kita juga lebih terjaga. Iya, dan olahraga juga perlu. Boleh, salah satunya itu. Jadi terkadang ada orang yang salah
salah persepsi. Jadi puasa nanti kalau olahraga lemas. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya tapi kadang-kadang malas mungkin. Nah, malas karena malas aja. Alasannya sedang berpuasa. Berpuasa jadi malah ngirit tenaga gitu. Iya, betul. Padahal perlu juga itu untuk kesehatan. Nah, itu sebenarnya olahraga adalah salah satu kiat untuk membuat puasa kita jadi sehat ya. Iya, gitu jadi ya? Iya. malah bugar jadinya kan Bugar, fisik iya. kita. Oke. Tadi terkait rohani, jasad, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kata Nabi itu i'dadul mali. I'dadul mali itu persiapan atau kita lebih ke harta benda. Jadi bagaimana kita puasa kita bisa baik, puasa kita bisa terjaga. Berarti kita ada punya harta yang dalam hal ini adalah ya termasuk untuk persiapan, termasuk di akhir Ramadan ada yang namanya zakat fitrah. Iya, Nah, kalau kita nggak punya mal, nggak punya harta, itu untuk persiapan di dalam selama bulan Ramadan termasuk untuk kebutuhan rohani kita ya untuk makan dan seterusnya kan butuh harta yang lebih cukup gitu maksudnya. Apalagi terkait dengan nanti di akhir ada yang namanya zakat fitrah, kita perlu harta benda terkait dengan beras dan sebagainya. Jadi kita persiapan itu bahkan dari awal Ramadan kita siapkan harta kita sebanyak-banyaknya kalau bisa cari nafkah yang banyak, cari harta yang banyak untuk persiapan Ramadan ya, supaya kita lebih tenang lah, konsen dia juga gitu di samping ya. tenang, konsen juga. Insya Allah itu semuanya akan didukung. Dalam hal ini adalah ketika kita banyak hartanya ya dalam arti ini sudah tercukupi, kita lebih tidak tengok-tengok ke sana kemari kan. Ya. Puasanya lebih ini kayaknya. Betul, lebih tenang, lebih fokus begitu ya. Karena kalau misal seperti saya gitu, saya punya anak kecil, ketika tidak mempersiapkan harta, anak kecil sedang berlatih puasa. Begitu ya. Pasti kan pengennya kalau namanya anak-anak mau buka itu macam-macam pengenannya. Jajan Aku nanti mau buka pakai ini, pakai itu, pakai itu gitu kan. Kalau kita tidak mempersiapkan harta kita, iya, nah itu juga akan jadi hambatan gitu ya. Bahkan sebagai riwayat ke anak juga kadang-kadang kita ingin dengan harta, baik dengan uang misalnya atau dengan mainan yang sekiranya anak itu jadi senang. Ketika kasihkan boneka seperti ini misalnya, jadi puasanya mau misalnya, itu kan salah satu juga pakai harta. Jadi kita bisa membombong anak dengan duniawi juga selain dengan harta itu tadi, belikan boneka, belikan jajan yang sekiranya anak itu mau kayak gitu. Iya, jadi gitu. Jadi perlu ini. Tetap boleh ya, walaupun kita ini dengan harta untuk menuju ke ibadah begitu ya. Bagaimana anak mau menjalankan ibadah walaupun dengan cara awalan ya pakai ribet dulu, pakai apa namanya ini ya, di apa namanya lah itunya ada penghargaan dari orang tuanya lah untuk gitu. motivasi anak bagaimana anak dia mau menjalankan ibadah puasa. Betul. Selain itu selain yang tadi pastinya kan untuk amalan-amalan selama kita berpuasa di bulan Ramadan kan pastinya juga membutuhkan harta. Betul, iya. Untuk tajil, untuk bahkan kalau sedekah di apa namanya masjid musala itu namanya apa? Jaburan. Iya, kalau di desa saya masih kayak gitu, jaburan, balam. Nah itu kan kita perlu juga ya namanya itu kan, harta itu kan perlu kita siapkan dari bahkan sebelum Ramadan lah kita siapkan dari awal. Dan list daftar jadwalnya juga sudah sebelum kalau perlu menu-menunya di jadwal sekalian. Hari ini makan ini, biayanya segini. Kayaknya ini asik sekali ya pembahasan tentang harta karena kita ibu-ibu ya. Apalagi kalau kita bicara apa namanya menjelang Ramadan yang kan banyak sekali, termasuk tadi ibu ada yang katanya mau pergi ke mall, mau beli apa namanya baju baru buat sendiri, buat anak, itu butuh sekali harta. Ya ketika di bulan Ramadan kita mungkin kerjanya juga tidak seperti di luar Ramadan, sehingga di Ramadan ini paling tidak sudah kita kumpulkan. Jadi kumpullah harta-harta kita itu istilahnya ya dalam hal ini misalnya uang lah, paling tidak sudah terkumpul berapa banyak untuk persiapan belanja begitu, disisihkan begitu ya. Betul, siapkan harus dari sekarang. Jadi ini bulan depan mau bulan Ramadan, berarti sudah mulai nabung dari sekarang gitu ya. Oke, sekarang kita bahas yang berikutnya. Berarti tahapan yang keempat. Yang pertama adalah tadi ruhil imani, tentang rohani kita, bagaimana menjaga iman kita. Yang kedua adalah i'dadul jasad, bagaimana fisik kita itu sehat, dan yang ketiga tadi adalah harta, dan yang keempat adalah i'dadul ilmi. Nah, ini perlu sekali. I'dadul ilmi adalah persiapan atau i'tikad atau kiat menjalankan ibadah ini dengan ilmu. Kenapa kalau dengan ilmu? Ketika kita berpuasa tanpa adanya ilmu, kita puasanya sia-sia. Bahasa kita adalah ilal ats wal ju'.
hanya lapar dan dahaga nantinya. Kenapa? Karena kita tidak di ilmu nih gitu ya, tidak di ilmunya. Kita menjalankan tarawih, sholat tarawih, bagaimana sholat tarawih nggak tahu sholat tarawihnya seperti apa. Itu perlu ilmu. Bagaimana kita puasa, bagaimana puasa itu apa, hal-hal apa yang menjadikan puasa kita batal, atau mungkin puasa kita nggak batal tapi ibadah atau apa namanya pahala puasa kita tuh batal. Kita harus tahu ini ternyata. Ketika kita ngobrol ini, wah banyak banget ini Syarifah. Nah, ternyata banyak sumber yang perlu dibahas nggak? Kalau ilmu itu ya tentang misalnya tadi mungkin puasanya sah ya, mungkin tadi misalnya dia biasa puasa menahan lapar, dahaga sampai yang namanya syahwat ditahan. Tapi dia tidak namanya tadi lesan yang dikatakan kita lesan tidak bisa menjaga. Kalau kita ada namimah, adu-adu, ada gosip, ya ada adu domba, dan seterusnya, itu menjadikan bukan puasanya yang batal, tapi puasanya tetap sah, hanya pahala puasanya tidak ada. Kalau tidak diilmuni, itu kan sia-sia puasanya. Ilaat waljuk hanya lapar dan dahaga yang diperboleh. Jadi yang di itu artinya nggak ada sisa pahalanya gitu. Ilmunya taunya hanya pokoknya puasa itu menahan lapar dan padahal banyak ilmu yang lain gitu ya, amalan-amalan yang lain apa yang harus kita ketahui tentang puasa. Terutama ya dasar-dasarnya dulu paling tidak tahu lah puasa, bagaimana sih puasa, apa saja sih hal yang membatalkan puasa, apa saja sih bagaimana syaratnya sholat tarawih misalnya, itu harus pakai ilmu. Ketika ini tidak diiatkan, dalam hal ini tidak dipersiapkan sejak awal Ramadan, ini menjadi siapa tahu ibadah kita, amalan ibadah puasa kita mungkin hanya sia-sia saja. Nah, itu kan yang disayangkan begitu saja. Makanya persiapan ilmu itu malah justru penting sekali. Benar-benar harus disiapkan. Betul, dan puasa juga kan tidak hanya puasa Ramadan ya. Kita banyak puasa yang lain. Dan itu juga perlu ilmu. Betul. Gitu kan? Antara puasa yang satu dengan yang lainnya juga ada ilmunya. Betul. Nah, tidak hanya puasa di bulan Ramadan, puasa-puasa di bulan lain, misalnya puasa sunnah juga seperti itu. Kalau kita puasa terus tapi tidak pernah berhenti untuk namanya mengadu domba, tidak pernah berhenti yang namanya menggosip orang, itu ya sia-sia juga puasanya gitu. Nah, ini perlunya ilmu di situ. Betul. Nah, terkait ngomong tentang ilmu, ini kan tadi ilmunya banyak sekali nih yang harus dipelajari. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya sahabat. Betul, ya. Berarti kesempatan. Nah, berarti kita nanti tidak hanya mengobrol tentang apa ini tadi kiat-kiatnya gitu ya. Tapi lebih ke khususnya, jadi puasa itu ada puasa apa saja, kemudian bagaimana cara menjalankannya dan lain sebagainya sahabat. Itu kiat-kiatnya hanya itu atau ada lagi sahabat itu yang mau antara lain yang perlu sekali adalah itu. Bahkan ilmu itu tadi yang lebih mendominan dalam hal ini adalah bagaimana kita puasa kita dalam menjalankan ini yang bisa menjadi predikat iman dan wahtisaban, benar-benar iman dan mengharap ridho Allah. Itu kalau tanpa ilmu sebenarnya tidak bisa. Artinya ketika kita mau menjalankan puasa yang benar-benar iman dan wahtisaban, harus disertai dengan ilmunya. Bagaimana puasa itu menjadi sah, bagaimana batal secara pahalanya atau batal secara fisik, dalam arti kita berpuasa tapi kita ketika misalnya siang hari kok kita bahasa kita namanya hoid itu loh, Fadil hajat di dalam air terus sampai itu tuh nggak boleh. Siang hari nggak boleh Syarifah gitu. Kalau tidak tahu ilmunya enak-enak aja rumahnya pinggir kali misalnya. Kalau di pinggir kali itu dia langsung ngecup ya dengan dia. Artinya sampai ke sini itu kalau di bulan puasa di siang hari jaga dong, jangan sampai seperti itu, karena itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada sesuatu atau air yang pastinya masuk lewat jalan yang harus itu tadi, jalan belakang. Itu sahabat dijaga juga ini. Nah, ini pasti sahabat ini bagus sekali ya. Lain waktu nanti kita ngobrol-ngobrol tentang ini. Sepertinya lebih asik ini kalau ngobrol kayak ini. Iya, dan keterkaitan itu tadi tips-tipsnya. Kita untuk mempersiapkan ilmu juga pastinya butuh harta. Betul. Butuh fisik. Betul. Butuh rohani juga. Kalau kita tidak mempersiapkan yang sebelumnya juga mau mencari ilmu, pengen tahu bagaimana ilmunya dalam berpuasa, tapi kita tidak ada niatan, rohaninya tidak dipersiapkan, fisiknya tidak mau melangkah, cuma niat aja ya aku nanti mau cari ilmu tapi males gitu kan. Katanya sama aja bohong gitu. Begitu. Padahal kan kalau kembali ke dengan cara mencari ilmu tadi dikaitkan dengan yang dalam kitab awal itu kan
dukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi usadin wa tuli zamanin. Ada 6 syarat di sini. Ketika kita mau belajar ilmu apapun tanpa adanya 6 syarat ini susah juga. Ada niat, ada dukain, ada taknya cerdas, ada syaratnya, ada sabar juga ya, sabar dan seterusnya. Itu ada 6 perkara yang harus kita siapkan kalau kita mau mencari ilmu. Kita sudah mau mencari ilmu tapi kita nggak mau ada yang namanya harta tadi, nggak mau misalnya hari ini nggak ada yang gratis ya. Nah, kita harus berani membayar kalau saya butuh ilmu ini dan sebagainya. Jadi semuanya itu kalau dikaitkan dengan bagaimana kita untuk mencari ilmu ya 7 dari syarat ini harus ada, dipenuhi gitu, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu. Walaupun dalam ini adalah ilmu tentang bagaimana puasa, bagaimana syarat sahnya puasa dan seterusnya. Betul sekali sahabat. Itu syarat-syaratnya kita perlu tahu gitu nggih. Harta juga kita persiapkan. Sekarang misal kita mau cari tahu tentang puasa itu apa saja, kita cari tahu di Google gitu ya. Sekarang zamannya Google, Google ya. Itu juga kalau kita nggak punya harta untuk beli kuota juga nggak bisa jalan internetnya. Ternyata semuanya pakai harta. Nah, harta itu juga penting sahabat. Jadi jangan sampai kita tidak mau mencari harta gitu ya. Mencari harta, syukur-syukur kita mencari harta sebanyak-banyaknya untuk bisa menghidupi agama kita gitu ya. Salah satu untuk berjuang di agama. Salah satunya di Fatayat. Nah, itu promosi nih. Karena di Fatayat. Oke. Jadi kita harus siap berjuang, mungkin dengan hartanya, mungkin juga dengan ilmunya, juga mungkin dengan tenaganya. Ketika kita berjuang, tidak ada nggak punya ilmu, dalam arti mungkin agak sedikit nggak, tapi paling tidak kita punya tenaga. Kita berjuang dengan tenaganya. Tenaganya nggak ada, kita berjuang dengan pikirannya. Gitu. Itu kan termasuk salah satu juga untuk berjuang ya perlu itu. Oke, nggak punya waktu, ilmu ya kan? Nggak punya waktu, nggak punya otak. Oh, bukan nggak punya otak ya. Nggak punya waktu, tidak punya ide, tapi punya harta. Ya sudah. Bisa nggak masalah. Ini harta saya untuk Fatayatan. Ini mau Fatayatan, BC mau mengadakan ini loh. Nah, itu kan salah satu harta. Luar biasa. Jadi ada istilah itu loh, sahabat. Ada tutur, sembur, wur-wur. Nah, ini jadi sampai ada tutur, wur-wur ini. Wur-wur itu ya termasuk itu. Pendanaan itu kan. Wahdana. Penekanannya ini loh, sahabat ya. Sahabat Fatayat. Jadi siap berjuang. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Betul. Tenaga tidak, harta tidak, ide juga tidak. Itu rugi sekali kita hidup di dunia mau jadi apa gitu ya. Kita maksudnya kita berusaha lah kita hidup sebagai manusia yang bermanfaat. Amin. Kita biasa. Slogan kita justru kan Fatayat bermanfaat buat bermartabat dan bermanfaat buat umat. Nah, slogan kita seperti itu. Oke, wah asik sekali nih. Kita malah lebar ini. jadi lebar ke yang lain. Mudah-mudahan itu paling tidak sahabat menjadi kiat-kiat kita untuk menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah kita siapkan rohani kita, iman kita. Bagaimana keimanan kita itu menjaga agar puasa kita itu lebih kepada tadi iman dan wahtisaban. Yang kedua adalah persiapan jasad atau rohani kita, jasad kita, fisik kita agar kita sehat. Jaga iman juga jaga imun katanya. Dan yang ketiga adalah harta, dan yang terakhir adalah persiapan atau kiat untuk menjarabi dengan ilmu kita. Jadi bagaimana puasa kita itu menjadi yang maslahah, menjadi yang terbaik. Dan salah satunya jadi predikat yang iman dan wahtisaban itu harus disertai dengan keilmuan, ilmunya bagaimana berpuasa yang sah, bagaimana beribadah tarawih yang sah dan seterusnya. Itu kiat-kiatnya paling tidak sahabat yang bisa kami sampaikan. Iya, terima kasih sahabat Naimah, asik sekali ini obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan topik-topik dan tema yang lain yang pastinya yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita di sana. Baik, kita tutup saja ya sahabat ya. Pertemuan obrolan kita, obrolan fasih, Fatayat, santun, islami dan hangat gitu ya. Oke, saya tutup. Sampai berjumpa kembali sahabat-sahabatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.